Emiten berkode saham UVCR dan telah melantai di pasar modal sejak 6 Desember 2021 ini menjadi bukti perusahaan yang merasakan fase pertumbuhan yang signifikan melalui akses ke pasar modal. Ya, pemirsa, IDX Incubator adalah program inkubasi Bursa Efek Indonesia yang bertujuan untuk mendukung perusahaan skala kecil dan menengah untuk go public. Dan salah satu perusahaan yang sukses melantai di Bursa Efek Indonesia adalah PT Trimegah Karya Pratama Tbk atau UVCR. Perkembangan pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya ditandai dengan meningkatnya jumlah investor, namun juga semakin banyak perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia atau go public. Perjalanan perusahaan untuk menembus pasar publik dengan melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO tidak melalui proses yang sederhana dan singkat, yaitu mulai dari penguatan model bisnis, tata kelola hingga kesiapan dokumen perseroan. Disinilah program IDX Inkubator dari Bursa Efek Indonesia berperan strategis dalam menghadirkan pendampingan dan mentoring yang terstruktur agar perusahaan siap memasuki pasar publik. Dan salah satu perusahaan yang berhasil melalui berbagai tahapan persiapan dan seleksi yang ketat untuk IPO serta menjadi perusahaan tercatat adalah PT Trimegah Karya Pratama Tbk. Emiten berkode saham UVCR dan telah melantai di pasar modal sejak 6 Desember 2021 ini menjadi bukti perusahaan yang merasakan fase pertumbuhan yang signifikan melalui akses ke pasar modal. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, peran IDX Incubator dalam pendampingan perusahaan IPO, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ricky Boy H. Permata. Beliau adalah Direktur PT Trimegah Karya Pratama Tbk dengan kode saham UVCR. Langsung saja kita sapa ini ya. Halo Pak Ricky, apa kabar? Halo Pak, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Ricky. Sebelum membahas lebih jauh mungkin ya kita review sedikit lah dari kacamata Pak Ricky ya terkait dengan kondisi market saat ini di pasar modal seperti apa sih Pak kira-kira, silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semua para pemirsa IDX Channel. Jadi kalau dari sudut pandang saya secara pribadi dan juga kita sebagai approacher sebagai emiten, pasar modal sekarang sangat menarik, sangat efektif. Terlebih lagi semakin hari banyak jumlah investor retail di Indonesia. Apalagi kan kita lihat juga IHSG dalam 1 tahun ini juga sudah all time high, ini hampir 3 kali. Dan ini yang menurut saya sentimen positif bagi kita para pengusaha, para pebisnis yang memang memiliki perusahaan dan ingin mendapatkan penambahan dana untuk pengembangan bisnis. Baik itu membuka gudang, baik itu menambah produk, baik itu untuk upscaling dengan market baru di provinsi lain atau di negara lain. Ketika kita membutuhkan modal kerja tambahan, kita bisa menggunakan jalur IPO untuk bisa mendapatkan modal dan mengembangkan bisnis lebih baik lagi. Dan itu yang semakin bagus, terutama investor di Indonesia juga semakin meningkat di market pasar. Oke, lantas bisa Anda jelaskan terkait dengan model bisnis dari PT Trimegah Karya Pratama Tbk atau UVCR ini, karena kita tahu juga menjadi salah satu binaan dari IDX Incubator yang sukses ya melantai di pasar modal ini Pak. Ya, jadi pada dasarnya Ultra Voucher kita ini adalah reward platform, di mana kita menyediakan berbagai macam solusi manfaat reward, insentif, benefit, dari mulai kita membuat voucher issuance, hingga akhirnya kita mendistribusi voucher, menjualnya di aplikasi Ultra Voucher, ada di Google Play Store dan iOS App Store, kita jual di marketplace, kita jual di berbagai macam mobile banking, kita ada di mobile banking BCA, My BCA, Mandiri, Telkomsel, dan akhirnya juga kita masuk selain daripada voucher, kita membuat loyalty platform. Jadi sebenarnya kita ini end to end, dari mulai voucher, penjualan voucher, hingga memberikan loyalty point membership bagi customer kita. Sebagai contohnya kita membuat loyalty point membership untuk MRT. Jadi bagi masyarakat di Jakarta sebanyak 7 juta penduduk setiap harinya, itu kita dorong untuk menggunakan public transportation dan memberikan value manfaat benefit point dalam bentuk poin MRT. Terlebih lagi, selain voucher, kita membuat voucher untuk brand-brand seperti KFC, McD, Zara, dan lainnya. Kita pun sekarang mempunyai sebuah voucher universal, yaitu UV Gift Card. Di mana voucher UV Gift Card ini bisa dipakai di merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan kita.
Saat ini total kita ada 700 brand, 35.000 outlet. Jadi voucher UV gift card ini bisa dipakai untuk penggunaan seluruh merchant yang bekerja sama dengan kita. Jadi itu adalah sebuah produk-produk kita yang akhirnya memberikan value manfaat dan akhirnya memberikan value manfaat bagi kami sebagai perusahaan dan mendapatkan profit juga sebagai perusahaan teknologi. Baik, itu dia Pak Riki ya terkait dengan model bisnis. Nah, kalau kita bicara mengenai produk dan layanan apa saja yang menjadi fokus strategis dari perseroan ini, apa yang mungkin bisa disampaikan nih Pak? Ya, kalau tadi kan kita sempat cerita dari mulai sebelum IPO ya, kita fokusnya jualan voucher reguler. Jadi Ya, kita voucher Indomaret, Alfamart, Superindo, terus kita juga shifting ke digital hingga akhirnya kita IPO 2021 dan setelah itu kita mulai masuk ke reward loyalty platform yang tadi kita cerita kita bikin loyalty point membership. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya bisnis misalnya FMCG atau punya produk atau brand atau restoran yang ingin memberikan point membership, kita bisa memberikan solusi bagi Anda. Lalu juga kita memiliki produk yang kita dorong sangat unggul sekarang yaitu adalah voucher UV gift card tadi, di mana voucher itu bisa dipakai dimanapun. Bisa dipakai nanti untuk di Alfamart, jadi kalau kita mau ngasih hadiah buat customer, mau ngasih hadiah buat nasabah, mau ngasih hadiah buat distributor atau reseller, kita kasih voucher itu. Dan oke. voucher itu nanti bisa dipakai di mana aja yang bekerja sama dengan kita. Bahkan sekarang ini kita sendiri pun ada undian ya atau door prize Oke. di mana orang yang membeli voucher pun selain dipakai nanti untuk hadiah ulang tahun, nah yang udah dapat voucher ulang tahun tadi pun bisa dapat door prize lagi nanti setiap bulan atau akhir periode kita ada door prize lagi. Jadi sebenarnya ini menarik bahkan nanti di akhir di tahun depan ya total hadiah yang akan kita berikan itu senilai 1 miliar rupiah. Jadi orang beli Oke. voucher ngasih hadiah dapat potensi hadiah yang totalnya 1 miliar rupiah. Nah ini yang sedang kita dorong lebih kencang di tahun depan. Oke, itu dia. Beragam upaya, kemudian layanan-layanan yang semakin nampaknya juga memberikan satisfying begitu ya kepada masyarakat konsumen di Indonesia. Kita akan cermati nanti seperti apa sih dukungan kalau kita bicara mengenai IDX Incubator sendiri di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Riki. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Riki Boy H. Permata, Direktur PT Trimegah Karya Pratama Tbk atau UVCR. Nah ini menarik kalau kita bicara mengenai pendampingan, kemudian pembinaan yang sudah diberikan oleh IDX Incubator begitu sehingga UVCR sukses begitu ya menjadi perusahaan tercatat dan juga melantai di Bursa Efek Indonesia ini Pak Riki, silakan. Iya, jadi ketika kita pada saat mau melakukan pendaftaran ke IDX, kita diperkenalkan dengan IDX Incubator. Ini semacam incubation arm dari IDX yang membantu kita bagi perusahaan yang mau IPO justru mendapatkan guidance lebih jelas. Oke. Karena kan memang secara aturan kan sudah ada sebenarnya dari POJK dan aturan Bursa Efek step by step untuk menjadi perusahaan TBK. Dan kita juga udah pasti dibantu sama underwriter, sekuritas yang membantu kita untuk menuju proses IPO. Tapi sebenarnya kan tetap kita sebagai pengusaha, founders itu kan kita kadang-kadang butuh masukan, terus bahkan butuh tips and trick dari beberapa expertise yang membantu proses IPO itu bisa lancar. Baik persiapan atau bahkan setelah IPO-nya. Nah, puji Tuhannya ketika kita bertemu dengan IDX Incubator, kita di guidance nih. Bahkan di situ kita bertemu dengan beberapa perusahaan-perusahaan lain Oke. yang memang nanti mereka sama-sama dalam proses mau IPO juga. Jadi ibarat kata kita punya kelompok yang punya planning dan objektif yang sama lah. Nah di situ bahkan kita selalu mendapatkan coaching dari IDX Incubator, apa sih yang harus disiapin, dan nanti kita juga diperkenalkan dengan beberapa lembaga penunjang atau bahkan tips and trick dari auditor atau bahkan dari konsultan hukum atau bahkan ada beberapa tips and trick lagi untuk mempermudah proses pada saat IPO nanti atau setelah IPO. Kesiapan direkturnya dalam menghadapi media dan sebagainya. Jadi kita tuh banyak diberikan clue-clue yang taktis, yang memang praktikal, sehingga kita sendiri sebagai manajemen dan tim leaders di perusahaan kita juga disiapin. Dan ditambah lagi dengan kita kayak ada satu komunitas yang isinya sama-sama mau IPO semua nih perusahaan-perusahaannya. Jadi menurut saya ini sangat bagus, hal yang positif dan harus semakin banyak sering lagi di encourage di Indonesia ya. Oke, itu dia pendampingan untuk bisa
menjadi perusahaan publik, kemudian manajemen tampil di depan umum begitu ya Pak Riki ya. Nah, kalau kita cermati dengan program One on One, ini menarik. Seperti apa sih program One on One ini, kemudian seberapa jauh kita bisa digali potensi-potensi dari perseroan maupun dari sisi manajerialnya sendiri, Pak? Ya, kan walaupun kita ada komunitas dan Ya, kita sama-sama bertemu dengan beberapa perusahaan lain yang mau IPO, kadang-kadang kan kita juga sebagai perusahaan kan ada yang nggak terbuka secara bluntly ya, apalagi betul. kan itu komunitasnya sama-sama perusahaan ya. Ya, Dengan adanya one on one session atau mentoring tadi, ini bagus karena kita jadi lebih terbuka ngobrol sama IDX, ngobrol sama IDX inkubator. Ada hal-hal yang kadang-kadang kan kita segan untuk cerita ke banyak orang gitu ya. Jadi kayak bagaimana kalau nanti stepnya begini, bagaimana nanti kalau step gini. Jadi kita lebih intimate ngobrolnya. hmm, Dan di situ pun jadinya IDX inkubator ini benar-benar memberikan contoh-contoh yang pernah eh, terjadi di pasar modal. Dan ini bukan cuman contoh-contoh perusahaan yang udah TBK yang lewat IDX Inkubator, tapi IDX Inkubator karena ini adalah inkubator armnya IDX sebagai holdingnya, dia oke. pun dapat cerita use case yang umum ya, yang artinya bisa direfleksikan bagi kita, tapi dari TBK company yang sudah besar. Jadi sebenarnya keuntungan bagi kita selain daripada kita di guidance, kita bisa dapat use case dari story-story perusahaan TBK yang sudah besar. Dari company-company Konglo, company-company yang sudah masuknya LQ45, Oke. bagaimana mereka proses-proses dan tips and trick yang umum dan itu relevan dengan curhatan kita lah kasarnya. Jadi Wow. menurut itu bagus banget dari one on one session mentoring. Ya itu dia, berarti sisi pengalaman-pengalaman yang sudah ada begitu ya, menjadi nilai tambah tersendiri tentunya begitu Pak Riki, kalau kita lihat untuk memperkaya lagi ya wawasan dari perseroan bukan? Betul. Karena Hmm, kan hal-hal yang kayak gitu kan biasanya nggak semuanya detail terbuka di publik. Anggaplah ya, sebuah perusahaan besar itu udah ngeluarin press release, dia ternyata joint venture dari asing gitu ya. oke. Tapi kan ini tips and trick atau beberapa detail kayak apa yang harus dipersiapkan atau Hmm, hal-hal apa yang perlu dijaga bagi calon investor asing yang mau beli atau mau invest pre-IPO misalnya. oke. Kadang-kadang kan kita ketemu sama dibantu sama IDX Incubator, dibantu sama sekuritas, kita roadshow keliling Indonesia atau kita ke negara investor lain. Kadang-kadang ada yang mau invest sebelum IPO misalnya, atau kadang-kadang invest pada saat IPO. Nah, mereka itu nanti ngasih triks, misalnya, oh baiknya gini, kita bikin lock-up periodnya bagaimana dan sebagainya. Nah, ini Hmm, trik-trik yang menurut saya sangat praktikal dan sangat penting bagi kita sebagai perusahaan untuk menjaga sustainabilitas dari emiten perusahaan pada saat IPO dan setelah IPO. Nah, ini menurut saya sangat bagus sekali one on one session tadi. oke, nah ini menarik juga kalau kita lihat pada saat memasuki tahap persiapan IPO-nya sendiri, kita kan tahu langkah-langkah yang tadi sudah dilakukan, kemudian bagaimana peran IDX Incubator juga untuk bisa memastikan bahwa step-step tadi itu benar-benar sudah oke, udah firm begitu. Tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas lagi di segmen berikutnya Pak Riki, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Iya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Riki Boy Parmata, Direktur PT Trimegah Karya Pratama Tbk atau UVCR. Ini menarik kalau kita bicara mengenai tahapan-tahapan, persiapan-persiapan apa saja yang sudah dilakukan begitu oleh perseroan pada saat IPO, kemudian bagaimana IDX Incubator juga bisa memastikan, menjamin bahwa tahapan-tahapan tersebut sudah dilalui, sudah melalui kurasi yang cukup ketat nih. Mungkin bisa disampaikan lebih jauh ini Pak Riki, silakan. Iya, jadi memang pada saat yang pertama-tama kita harus firm dulu di kita. Ya, Jadi kita sendiri pun udah harus firm apakah perusahaan kita sudah sizable untuk IPO atau belum. Nah, ini bagusnya adalah dengan kita ngobrol dengan IDX Incubator, mereka akan memberikan masukan, saran kayak, oh perusahaan Bapak misalnya baiknya jangan IPO tahun ini. Bapak bagusin dulu di revenue atau tingkatin dulu revenue-nya sampai di angka sekian, sehingga nanti punya properti berapa, barulah nanti mengajukan ke IDX. Karena ini sebenarnya hal yang positif, karena yang tadinya kita udah repot atau bahkan ada keluar biaya, misalnya untuk underwriter atau bahkan untuk konsultan atau untuk segala lembaga pendamping IPO. Tapi kalau kita ngobrol sama IDX Incubator malah bisa mendapatkan nasihat-nasihat yang sebenarnya bisa dibilang membantu kita cegah dari biaya-biaya yang tidak dikehendaki. Dan atau bahkan kalaupun keluar biaya sangat kecil. Dan bahkan bisa mendapatkan juga misalnya ternyata ketemu nih dengan ternyata peserta yang mau IPO juga, tapi intinya relevan, atau bahkan ini salah satu customer kita atau rekanan kita juga bisa
siapa tahu bisa merger. Merger sebelum IPO, ketemunya di IDX Incubator, dan akhirnya kita IPO bareng-bareng. Nah, itu kan sangat memungkinkan sekali. Atau bisa jadi malah ketemu salah satu peserta IDX Incubator juga, merekanya invest di kita. Jadi kan ini sangat sangat besar juga potensinya, sehingga kita sendiri pun secara manajemen bisa melihat apakah kita sudah sizable atau belum, dan kita udah mengira-ngira kita mau IPO-nya di tahun berapa kapan, sehingga nantinya ketika proses IPO dan pendaftarannya ke IDX atau ke bursa itu berjalan, itu lebih smooth, tidak ada hambatan, dan tetap didampingi oleh IDX Incubator. Baik. Nah, setelah resmi menjadi perusahaan tercatat ini Pak Riki, perubahan-perubahan apa saja yang mungkin akhirnya bisa dirasakan baik dari sisi reputasi, kemudian bagaimana masyarakat juga lebih mengenal perseroan begitu. Apakah ini menjadi hal-hal yang akan memberikan peluang bisnis yang lebih luas misalnya? Iya, kalau reputasi udah pasti, karena yang paling pertama kan kita mendapatkan branding exposure yang sangat besar. Ya. Seperti contoh misalnya perusahaan kita sendiri Ultra Voucher. Pada saat kita IPO 2021, kita mendapatkan quote unquote free marketing package. Karena apa? Dari IDX mensosialisasikan tentang Ultra Voucher, dan bahkan ternyata investor yang melihat berita kita tahu apa sih ini Trimegah Karya Pratama Tbk. Oh, produknya Ultra Voucher. Oh, ada apps-nya ya. Oh, saya download deh. Oh, saya beli deh. Oh, ada voucher Häagen-Dazs diskon 40%. Voucher KFC diskon 10%. Oh, menarik ya. Jadi sebenarnya bagi kami dan bagi perusahaan apapun, IPO ini adalah sebuah leverage untuk kita melakukan marketing activity juga, agar masyarakat, dalam hal ini investor, itu mengenal produknya sebelum dia invest. Bahkan kalau ternyata produk yang dijual itu adalah relevan dengan si investor, dia pasti akan pakai, dia akan coba. Nah, ini yang kenapa saya bilang dengan IPO ini kita dapat leverage free marketing. Oke. Lalu kedua, reputasi. Pada saat IPO ini kan kita kan ada governance yang kita lakukan dari mulai auditor, bahkan auditornya kita dari konsultan akuntan publik yang under OJK ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan audit dari pihak ketiga yang relevan, kredibel, kita pasti mendapatkan kepercayaan dari customer. Bahkan kita mendapatkan kepercayaan dari perbankan juga. Nah, setelah IPO ini bahkan biasanya bank itu malah nawarin, Pak, wah selamat ya sudah TBK. Bapak mau nggak Pak, saya berikan facility loan. Bahkan biasanya bank itu menawarkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa perusahaan ini sudah TBK dan sudah di-assess oleh perusahaan auditor yang independen, sehingga lebih legit, lebih governance, dan sehingga kepastian terhadap kemampuan mengembalikan pinjamannya terhadap bank itu lebih kuat lagi. Karena diawasi oleh OJK juga kan kalau kita sudah TBK. Dan foundernya dan juga direksinya juga nggak akan berani melakukan apa-apa karena kita sudah dimonitor oleh masyarakat. Sehingga impact positif itu setelah IPO itu sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi saya sangat mengencourage sekali bagi perusahaan yang memang ingin mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan bisnis, ambillah IPO dan kerjasama dan belajar ngobrol dengan IDX Incubator, karena manfaatnya bahkan setelah IPO akan lebih banyak lagi manfaat bagi perusahaan. Wow, ini dia. Menarik kalau kita cermati. Lantas adakah kiat-kiat yang mungkin bisa disampaikan juga nih kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin saat ini sedang berproses begitu untuk menuju IPO berdasarkan pengalaman yang sudah dirasakan Pak Riki dan manajemen dari UVCR nih Pak. Seperti apa? Silakan. Ya, yang pertama udah pasti kita harus assess dulu apakah perusahaan kita sizable untuk IPO atau tidak. Karena jangan sampai nanti sebenarnya perusahaan kita belum sizable, tapi kita memaksakan diri. Nah, ini kan kitanya yang terlalu heavy effortnya, atau bahkan kita terjebak dengan opportunity atau tawaran-tawaran dari pihak ketiga yang mencoba mendorong, membantu pengawal IPO padahal memang belum waktunya. Itu kan yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin kita bisa mulai merapikan disiplin governance di internal perusahaan. Jadi biasanya ada yang mungkin dulunya tuh pembukuannya ada lebih dari satu, mulailah bikin single pembukuan. Atau kita yang tadinya belum pernah menggunakan jasa external audit, pakailah jasa external audit. Jadi mulai mendisiplinkan dulu di internal perusahaan. Lalu SOP di internal perusahaan mulai dirapikan. Dan fokus sudah mulai membuat apa sih mimpi kita 5 tahun ke depan. Bahkan kalau kita malah pikirkan 8 tahun atau 10 tahun ke depan. Walaupun ini namanya bisnis kan agile ya. Bisa jadi nanti di 3 tahun lagi mimpi 5 tahun itu nggak relevan, kita rubah, nggak apa-apa. Tapi mulailah kita membuat mimpi 5 tahun ke depan. Sehingga itu nanti juga ketika kita mau IPO,
itu akan dijadikan sebagai baseline prospektus. Oke. Kalian ini mau diinvest perusahaannya oleh investor karena 5 tahun lagi mau ngapain. Ya. Itu yang sebenarnya menurut saya menjadi sukses plan dan juga menjadi faktor penting kita waktu IPO, bahwa kita invest perusahaan ini bukan dengan harga perusahaan ini yang sekarang saja, tapi kita invest harga sekarang karena 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi future value-nya di angka berapa. Nah itu yang kita jual kepada masyarakat, kepada investor, sehingga pada saat nanti belum IPO kita udah prepare, pada saat IPO itu sudah ada, dan pada saat book building dan listing nanti semuanya jadi sukses dan lancar. Baik. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang ingin bergabung begitu untuk program-program di IDX Incubator ini, kalau misalnya berdasarkan pengalaman juga Pak Riki, ini harus kemana dan apa saja yang mesti dilakukan begitu? Iya, kalau menurut saya sangat mudah. IDX sekarang membuka seluruh informasinya secara general. Oke. Di websitenya IDX juga sudah ada. Bahkan IDX Incubator sendiri pun juga ada sosial medianya, Instagramnya. Silahkan nanti visit Instagramnya @IDX Incubator. Nanti di situ lihat program-programnya apa saja. Atau bisa juga bergabung dengan komunitas bisnis atau usaha yang berafiliasi dengan IDX Incubator. Ada contohnya misalnya HIPMI, ada HIPMI Stocks. Nanti masuk dari HIPMI atau HIPMI Stocks bisa langsung juga terhubung dengan IDX Incubator, itu juga bisa. Jadi menurut saya pasti sudah sangat banyak, dan nantinya teman-teman atau para pengusaha bisa memilih berbagai macam channelnya untuk membantu mempersiapkan proses IPO-nya dengan lebih mudah, efisien, dan optimal. Oke, informasinya cukup luas, kemudian syaratnya juga tidak susah, kemudian untuk aksesnya juga gampang sekali begitu ya untuk bisa mengakses IDX Incubator sendiri. Baik Pak Riki, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Riki. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, IDX Incubator resmi membuka pendaftaran program Road to IPO IDX Incubator Batch 2026 di 3 wilayah, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, di mana perusahaan binaan akan memperoleh pendampingan yang intensif dengan kurikulum yang telah disusun secara komprehensif. Dan pendaftaran IDX Incubator Batch 2026 dibuka mulai 15 Desember 2025 hingga 16 Januari 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung saja mengunjungi situs resmi dari incubator.idx.co.id. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat duduk Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan kenaikan PPN ditahan demi pacu perekonomian nasional di tahun 2026. Kami segera kembali.